Assalamualaikum soleh-soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasikan unsur-unsur karya sastra pada sebuah cerita. Pernahkah kalian mendengar bahwa sebuah cerita tidak bisa lepas dari unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik yang ada di dalamnya? Karena ibarat membangun sebuah bangunan, unsur-unsur tersebut adalah material pokok pondasinya. Untuk lebih jelas materi ini, mari sama-sama kita simak penjelasan berikut ini. Unsur-unsur cerita dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Tahukah kalian apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari dalam cerita, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang ada di luar cerita. Yang pertama yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik yaitu unsur yang berasal dari dalam cerita. Unsur intrinsik ini meliputi tema, latar, penokohan, alur, sudut pandang, dan amanat. Untuk lebih jelas, ayo ikuti penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah pokok pikiran atau ide yang melatar belakangi keseluruhan cerita. Nah, anak-anak ibu, ada yang tahu tidak apa perbedaan tema dan judul? Ternyata tema lebih bersifat umum, sedangkan judul bersifat khusus. Misalnya, untuk tema kebersihan lingkungan, sedangkan untuk judul yaitu membudidayakan tertib piket untuk kebersihan lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu latar. Latar merupakan unsur intrinsik yang meliputi tempat, waktu, dan suasana. Misalnya, tempat, cerita tersebut diceritakan di dalam hutan, di laut, di darat, dan sebagainya. Kemudian waktu, misalnya cerita tersebut diceritakan waktu pagi hari maupun malam hari. Kemudian suasana, misalnya suasana yang diceritakan pada cerita tersebut ada suasana yang harmonis, ada suasana yang tidak harmonis, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu penokohan atau perwatakan. Nah, apa sih bedanya tokoh dengan penokohan? Tokoh adalah pelaku atau orang yang terlibat dalam cerita, sedangkan penokohan adalah penentuan watak atau sifat tokoh yang ada dalam cerita. Penokohan juga dibagi berdasarkan karakter dan berdasarkan peran. Berdasarkan karakter, penokohan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, protagonis, yang kedua, antagonis, yang ketiga, tritagonis. Sedangkan berdasarkan peran, penokohan ataupun tokoh juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, tokoh utama, dan yang kedua, tokoh pembantu atau figuran. Nah, apakah anak-anak ibu sudah mengetahui apa itu protagonis, antagonis, tritagonis, figuran? Nah, berikut ini ibu akan menjelaskan apa itu tokoh protagonis. Protagonis adalah tokoh yang menjadi pemeran utama dan mempunyai sifat yang baik. Tokoh antagonis adalah tokoh ini juga menjadi pemeran utama yang menjadi lawan daripada tokoh protagonis. Tokoh antagonis memiliki sifat negatif seperti sombong, iri, dengki, dan sebagainya. Tokoh tritagonis adalah tokoh penengah dari protagonis dan antara antagonis.
Tokoh ini biasanya memiliki sifat yang bijaksana, sedangkan tokoh figuran adalah tokoh pembantu yang memberikan tambahan warna dalam cerita. Yang keempat yaitu ada alur. Alur adalah urutan jalan cerita yang disampaikan oleh penulis. Nah, alur dibagi menjadi 3. Yang pertama ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, alur maju adalah peristiwa yang diceritakan dari awal sampai akhir cerita. Alur mundur adalah cerita diawali dengan bagian akhir, lalu kembali ke bagian awal. Sedangkan alur campuran adalah cerita yang dipadukan antara alur maju dan alur mundur yang dimulai dari masa kini atau masa lalu. Yang kelima yaitu sudut pandang. Tahukah kalian apa itu sudut pandang? Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang cerita untuk menyampaikan ceritanya. Sudut pandang dibagi menjadi 2. Yang pertama, orang pertama, dan yang kedua, orang ketiga. Nah, orang pertama yaitu menggunakan kata ganti orang pertama dalam cerita, misalnya aku atau saya. Sedangkan untuk orang ketiga yaitu menggunakan kata ganti orang ketiga dalam bercerita, misalnya dia atau ia. Yang keenam yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui sebuah cerita. Amanat atau pesan moral biasanya disampaikan tidak tertulis secara langsung dalam cerita dan bergantung juga bagaimana pembaca memahami cerita tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik sangat berpengaruh pada suatu karya sastra, tetapi tidak menjadi bagian dari karya sastra tersebut. Unsur ekstrinsik meliputi latar belakang penulis, misalnya asal-usul pengarang, pendidikan, dan sebagainya, sehingga mendorong penulis untuk membuat sebuah cerita. Kemudian, meliputi latar belakang masyarakat, misalnya kondisi lingkungan masyarakat, sehingga penulis ketika membuat cerita harus menyangkut dengan kondisi lingkungan masyarakat. Kemudian meliputi nilai-nilai yang terkandung pada karya sastra atau cerita, misalnya nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan sebagainya. Untuk lebih memahami, ayo kita dengarkan cerita dongeng berikut ini. Pada hari yang cerah, matahari mulai mengintip dari langit timur. Sekumpulan semut sudah berbaris rapi untuk bekerja mencari makanan. Para semut berbagi tugas, ada yang memimpin, ada yang bertugas menggali dan memotong, dan ada pula yang mengangkut penuh semangat. Jika sesama semut bertemu, mereka saling menyapa dan bersalaman. Sementara semut bekerja, si jangkrik masih asyik tidur pulas. Ia mulai merasa terganggu dengan bisingannya suara gaduh para semut yang sedang bekerja. Jangkrik pun terbangun dan membuka jendela sambil menengok, kemudian berteriak, "Woi, kalian telah mengganggu tidurku." Salah satu semut menghampiri jangkrik dan berkata, "Maaf kalau kami telah mengganggumu, tetapi hari sudah siang, saatnya bangun dan bekerja." Dengan bekerja, kita bisa mengumpulkan makanan untuk kita dan keluarga dan bisa berbagi pada yang membutuhkan, kata semut sambil menjelaskan. Menjelang malam tiba, jangkrik mulai bernyanyi, krik krik krik, sementara semut bergegas kembali ke rumah untuk beristirahat dan tidur. Tanpa terasa, tibalah musim kemarau. Jangkrik mulai kehausan dan kelaparan. Ia tak mempunyai simpanan makanan. "Tolonglah, aku lapar," ratap jangkrik. Semut pun mendengar ratapannya. Dengan segera, semut membawakan minuman dan makanan yang ia simpan untuk diberikan kepada jangkrik. Si jangkrik pun berjanji untuk bekerja rajin dan tidak akan bermalas-malasan.
Berikut ini kita akan melihat unsur-unsur intrinsik pada dongeng Semut dan Jangkrik. Nah, unsur intrinsik ini terdiri yang pertama tema. Tema berdasarkan dongeng tersebut yaitu pelajaran hidup. Kemudian yang kedua ada tokoh. Tokohnya yaitu Semut dan Jangkrik. Semut berwatak rajin dan bijak, sedangkan Jangkrik berwatak ataupun berperilaku pemalas. Yang ketiga yaitu latar. Tempat kejadiannya yaitu di hutan pada waktu pagi hari di musim kemarau. Kemudian yang keempat ada alur. Alur ini merupakan alur maju karena diawali dari Jangkrik yang kerjanya hanya tidur saja, sehingga tiba waktunya ia merasa kebingungan karena tidak ada makanan yang disimpannya. Akhirnya dia meminta pertolongan kepada semut yang rajin. Yang kelima yaitu ada amanat. Nah, amanat yang terkandung dalam cerita Semut dan Jangkrik adalah jangan menjadi pemalas seperti Jangkrik dan jangan membiasakan diri untuk malas atau nantinya kamu akan menyesal sendiri. Nah, inilah unsur-unsur intrinsik yang dapat kita kaji dari dongeng Semut dan Jangkrik. Dalam surah An-Nisa ayat 142, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan salat di hadapan manusia dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang pemalas karena pemalas itu akan menyia-nyiakan waktu bagi diri kita sendiri dan akan merugikan diri kita sendiri. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu Yanti mohon maaf. Sebelum kita menutup pembelajaran, mari sama-sama kita membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.